Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali mengikuti Ark of Worship Morning Devotion. Nah, pagi hari ini kita bersama-sama untuk melanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Saya berharap di bulan Desember atau 2 bulan ini kita dapat menyelesaikan sampai pasal yang ke-16. Saya berharap semua dapat diselesaikan tepat pada waktunya sehingga di tahun ini kita bisa menyelesaikan Injil Markus. Markus mulai dari tahun ini ya dia. Ya, dari awal tahun ya. Ya, berharap kita bisa menyelesaikan ini di bulan Desember. 16 pasal dalam satu tahun. Nanti saudara Adi bantu kita membaca ayat 35 sampai 37. Ya, tapi kita akan belajar satu perikop ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kiranya sungguh kami menikmati berkat rahmat-Mu. Engkau menyertai kami ketika kami tidur, ketika kami beristirahat. Tuhan memberkati kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan melimpahi kami dengan anugerah Tuhan terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan AMD pagi ini, Ark of Worship Morning Devotion pagi ini ke dalam tangan anugerah Tuhan, supaya melaluinya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan adik. Markus 13 ayat 35 sampai 37. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perikop ini merupakan perikop penutup dari khotbah atau penyampaian berkenaan dengan khotbah apokaliptik atau pesan pengajaran apokaliptik yang Tuhan Yesus Kristus sampaikan. Apokaliptik ini bicara tentang pewahyuan, penyingkapan yang Tuhan sampaikan berkenaan dengan kedatangannya yang kedua kali. Ini tidak hanya bicara tentang eskatologis, tetapi bicara tentang bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk mengangkat kita orang-orang percaya, membawa kita di dalam kerajaannya yang kekal. Perhatikan satu kalimat pendek dengan berkata hati-hatilah, ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, diberi tanda seru. Ini merupakan sebuah pesan penting untuk setiap kita, untuk kita perhatikan dengan baik-baik. Karena kalimat pendek hati-hatilah dan berjaga-jagalah ini bicara tentang pesan Tuhan untuk supaya kita tidak meributkan berkenaan dengan waktu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Karena ini menjadi misteri ilahi berkenaan dengan kedatangannya yang kedua kali. Tetapi kata berjaga-jaga ini mengajarkan kepada kita supaya kita tetap sadar. Saudara, orang yang mabuk itu kalau hanya dia minum sedikit untuk menghangatkan tubuhnya, dia tidak akan mabuk. Dia akan tetap berjaga, dia akan tetap sadar. Tetapi orang yang mabuk sampai dia sungguh-sungguh mabuk, dia tidak sadarkan diri, saudara. Dia tidak sadar apa yang terjadi dengan dirinya. Dia tidak sadar bagaimana proses yang dia lewati, bagaimana dia bisa pulang, dia tidak sadar. Demikian juga dengan orang yang dimabukkan oleh dunia dengan segala sesuatu tipu daya, hawa nafsunya, dia tidak sadar. Dia tidak bisa berjaga-jaga, saudara, karena dia tidak menyadari apa yang dia sedang alami dan terjadi pada dirinya. Sehingga dia tidak bisa berjaga-jaga dengan baik. Karena dia tidak sadar. Kata berjaga-jaga itu berarti tetap sadar secara rohani. Saudara, tidur secara jasmani tetapi sadar secara rohani. Tetapi tidak tertidur dalam dosa atau kelalaian.
yang membuat dia tenggelam dan larut lalu kemudian meninggalkan anugerah Tuhan. Oleh karena itu pesan ini merupakan satu pesan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Biarlah kerohanian kita tetap tersadar, tetap terjaga dengan baik. Jangan terlena dan terlelap dengan dosa, dengan segala tipu daya, dengan segala hawa nafsu dunia yang membawa kita kemudian terlena, saudara, dengan dunia ini, menjadi tidak sadar berkenaan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu berjaga-jagalah seperti perempuan yang bijaksana, berjaga-jaga seperti orang yang menerima 2 talenta, 5 talenta. Dia tetap mengerjakan bagiannya, mengembangkan talentanya, di satu sisi berjaga-jaga di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan di sini memberikan perumpamaan kepada kita bagaimana kita harus berjaga-jaga, yaitu perumpamaan tentang tuan rumah yang bepergian, dan Tuhan itu mempercayakan tanggung jawab kepada hamba-hambanya dan memerintahkan penjaga pintu untuk berjaga-jaga. Jadi ada pesan penting bagi mereka supaya berjaga-jaga, karena tuannya suatu saat akan kembali. Dan mereka yang berjaga, menjaga pintu dengan baik, dia akan tahu kapan tuannya akan datang. Dia akan bersiap-siap sampai tuannya itu datang kembali. Saudara, ini melambangkan, mengajarkan kepada kita bahwa Kristus itu naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi setiap kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes pasal 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lalu kemudian ketika dia naik ke surga, dia mempercayakan misi kerajaannya kepada saudara dan saya. Supaya misi dari kerajaannya itu dikerjakan dengan baik, sehingga sampai diberitakan ke ujung-ujung bumi ini. Dan kepada murid-muridnya mengerjakan misi sambil menanti kedatangannya yang kedua kali. Ini menjadi sama seperti yang dikerjakan oleh Nehemia. Tangan kanan mereka membangun tembok Yerusalem, tangan kiri bersiap-siap untuk supaya menghalau kuasa musuh yang mencoba untuk menghentikan langkah mereka. Jadi siap-siap secara rohani, tapi juga siap-siap secara jasmani dalam kehidupan mereka, karena kedatangan Tuhan pasti akan terjadi. Hanya tinggal ini saja yang belum digenapi oleh Tuhan, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Ayat yang ke-35, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Ada 4 malam, saudara ya. Ada 4 malam yang perlu kita garis bawahi di ayat yang ke-35 ini. Ya, menjelang malam, tengah malam, larut malam, ya, pagi-pagi buta, saudara. Jadi bisa saja dia datang kapan saja. Ini menggambarkan ketidaktentuan waktu dan perlunya kesiagaan penuh dan terus-menerus. Bisa tengah malam, bisa larut malam, bisa menjelang malam, bisa juga sampai menjelang pagi. Di mana saja Tuhan bisa datang. Dan ini menunjukkan 24 jam non-stop. Saudara dan saya ini harus wake up call. Ya, bangun, sadar secara rohani bahwa Tuhan bisa datang kapan saja. Oleh karena itu mari kita menjadi umat yang terus setia kepada Tuhan. Ditutup dengan ayat yang ke-37, apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Diulang lagi. Ini kalau kita belajar tentang kiastik ya,
struktur kiastik ya. Dibuka dengan hati-hati dan berjaga-jaga, ditutup dengan kata berjaga-jaga. Lalu kemudian kita bisa mencari strukturnya dan sampai kepada pesan pentingnya apa. Pesan pentingnya adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah sangat dekat sekali. Oleh karena itu kita perlu berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan dia datang, entahkah menjelang malam, entahkah larut malam, atau bahkan tengah malam, atau pagi-pagi buta ketika matahari belum terbit. Dia bisa datang kapan saja. Apa yang dapat kita pelajari, saudara, dari perikop ini? Yang dapat kita pelajari adalah, saudara, hidup berjaga-jaga itu berarti setia menjalankan tanggung jawab sebagai umat, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat murid Tuhan untuk berjaga-jaga sampai kedatangannya yang kedua kali. Lakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan setia, saudara. Jangan tinggalkan pekerjaan Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan, lalu kemudian disembunyikan dan tidak dikerjakan. Kerjakan, saudara, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang kedua, apa yang dapat kita bisa pelajari? Yang bisa kita pelajari, kata berjaga di sini berarti apa, saudara? Kita memiliki iman yang aktif, saudara. Jangan jalani hidup ini dengan ketakutan karena surga dan neraka. Tapi hidupilah kehidupan ini dengan iman dan kasih kepada Tuhan. Kalau saudara membuka hati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, saudara tidak akan hidup dalam ketakutan. Karena saudara telah ditebus dosanya. Saudara telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Hari ini saudara bukan lagi milik dunia, tetapi milik Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita hidupi iman kita dengan iman yang aktif. Jangan biarkan iman ini tertidur, terlelap, dan bahkan mati. Tetap bekerja, mengasihi, dan melayani Tuhan di tengah-tengah semua aktivitas kita setiap hari. Dan yang terakhir yang dapat kita pelajari adalah dunia yang semakin modern ini cenderung membuat kita sebetulnya tidak ada di dalam kondisi wake up call. Karena dunia yang menjadi semakin modern ini akan membuat kita semakin tertidur rohani kita. Coba saudara perhatikan bagaimana orang hidup saat ini. Saya kadang-kadang harus paksa untuk meletakkan handphone itu. Ya, karena harus istirahat. Oleh karena itu harus diletakkan. Sama seperti ketika saya melihat pesan di notifikasi, buka atau tidak, ataukah saya tetap pada fokus saya, sehingga saya harus mempertahankan untuk tidak membuka, tapi fokus kepada apa yang sedang saya kerjakan dan membukanya setelah pekerjaan itu diselesaikan, entahkah 1 poin, 2 poin, 1 tahap, 2 tahap, baru setelah itu dibuka. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan apa yang sedang kita kerjakan. Karena mereka membuat kita tertidur dengan segala iklan, dengan segala daya tariknya, dengan segala godaan dan tipu dayanya. Oleh karena itu, saudara, jangan sampai kesibukan dan kenyamanan kita membuat kita terlena dan meninggalkan Tuhan, melupakan tugas dan panggilan kita sebagai muridnya, sebagai umatnya, sebagai hamba-hambanya, dan membuat kita tetap menjadi hamba yang setia dan siap sedia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Karena kalau kita tidak melakukan hal-hal itu, saudara, kita menjadi hamba yang tidak pernah siap ketika Tuhan datang yang kedua kali. Oleh karena itu peringatan Tuhan di perikop ini berkenaan dengan kedatangan yang kedua kali sangat relevan dalam kehidupan kita. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, karena saat dan masanya
kedatangan Tuhan sudah dekat. Bisa saja dia datang kapan saja. Yang penting dari pihak kita sebagai umatnya adalah bersiap-siap, berjaga-jagalah. Sehingga ketika dia datang, kita dalam keadaan ready to go, siap menikmati persekutuan dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang berjaga-jaga dan berhati-hati menjalani kehidupan ini. Sehingga kami siap sedia ketika Tuhan datang yang kedua kali. Kami menikmati relasi persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang tidak tertidur oleh karena dosa, tidak terlelap oleh karena tipu daya dan hawa nafsu kenikmatan dunia dengan segala tipu dayanya. Kami tetap ada di wake up call, berjaga-jaga sampai Tuhan datang yang kedua kali. Sambil kami melayani, sambil kami bekerja, sambil kami mengasihi pekerjaan Tuhan. Sampai kami didapati sebagai hamba yang setia sampai garis akhir. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami menjadi abdi hambamu sampai garis akhir. Setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Saudara, selamat menikmati hari ini, selamat bekerja, selamat beraktivitas, you are blessed.